Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan yang berjudul Sebuah Kejujuran Hati. Jadi kita akan membaca tentang suara hati si dia yang sebenarnya, tentang suatu realita, suatu kejujuran hati yang mungkin tidak dia ucapkan. Sebuah hal yang dia simpan dalam-dalam dan dia nggak pengen kamu tahu. Kita akan coba baca sama-sama ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan baca sama-sama tentang kejujuran hatinya ya. Tentang sesuatu yang selama ini dia simpan, dia tutupi, dia nggak sampaikan. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Kejujuran hati yang sebenarnya dari dia. Kembali fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati kejujuran hati yang sebenarnya dari dia. Sekali lagi ya. Fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati sebuah kejujuran hati yang sebenarnya dari dia. Oke, kita akan mulai baca sama-sama. Tarotku akan tebar kartunya. Kita akan general reading di pembacaan ini. Tarotku akan mulai dari 5 buah kartu pertama. Oke, kita punya 5 buah kartu. Kita akan mulai dari kartu yang pertama. Cerita pertama adalah tentang hal-hal yang berkaitan sama materi. Tentang hal-hal yang berkaitan sama pekerjaan dia. Atau seberapa besar penghasilan dia. Jadi untuk kamu yang punya pasangan, kamu punya hubungan sama seseorang di mana dia nggak terbuka sama sekali tentang dia kerjanya apa, berapa yang dia dapat. Ada di cerita pertama ya. Ketidakjujuran tentang hal-hal yang dia kerjakan, yang dia lakukan, khususnya keuangan, penghasilan, pekerjaan. Cerita yang kedua. Kartu yang muncul adalah kartu Knight of Swords. Ini adalah satu hal yang berkaitan dengan sebenarnya seberapa besar sih perasaan dia sama kamu. Saat kamu tanya sama dia, kamu sayang gak sebenarnya? Atau sebenarnya seperti apa sih perasaan kamu? Dia menjawab, tapi tidak meyakinkan. Antara jawaban dia mungkin dia bilang wah sayangnya luar biasa, tapi tindakan dia nyatanya jauh dari itu. Kita akan eksplorasi sebenarnya sejujurnya seperti apa nanti ya. Cerita kedua. Cerita ketiga. Jika kamu berada di sebuah hubungan di mana dia sangat pasif sekali sama kamu, kalau kamu nggak tanya ya dia nggak ngomong, dia nggak cerita, dia nggak jawab. Jadi dia lebih banyak bersikap pasif sama kamu. Ada apa di balik sikap pasifnya kita akan baca nanti. Selanjutnya adalah untuk kamu yang berada di sebuah hubungan di mana dia luar biasa bijaksana. Selalu ada arahan untuk kamu, selalu ada saran untuk kamu, dan dia sangat sabar luar biasa sama kamu. Mau tindakan kamu kayak apapun ya dia sabar. Tapi ada sebuah kejujuran apa di balik tindakan sabarnya itu kita akan lihat nanti ya. Kemudian yang terakhir adalah kartu yang muncul adalah kartu The Devil ya. Sangat banyak bohongnya. Sudah kelihatan banget dia menutupi sesuatu. Benar-benar nyata bahwa ya dia nggak jujur sama kamu. Tapi saat kamu tanya, ya dia selalu punya alasan buat ngeles. Selalu punya alasan untuk menjawab kamu. Dan kadang-kadang bahkan dibuat sepertinya kamu yang salah. Dan ini ada banyak sekali tindakan yang dia tutupi dan secara sadar, secara nyata kamu tahu. Kita akan lihat lebih jauh lagi nanti ya. Oke, kita akan mulai sama-sama dari cerita pertama di mana banyak ketidakjujuran tentang hal-hal real, pekerjaan, penghasilan, keuangan. Kita lihat ada ketidakjujuran apa yang dia simpan.
Cerita pertama adalah tentang kebebasan dia. Kenapa dia nggak mau jujur tentang keuangan dia? Kenapa dia nggak mau jujur tentang pekerjaan dia? Karena buat dia kalau dia jujur, dia kehilangan kebebasan dia. Buat dia, ada banyak hal yang ingin dia lakukan tanpa bisa terpantau kamu. Sehingga dengan kamu nggak tahu, dia bisa bilang, oke, aku berangkat bekerja. Kerjanya di mana nggak tahu, dia pergi kerja ya dia punya kebebasan itu. Suatu perasaan bebas. Dia nggak jujur sama kamu tentang banyak hal kebebasan yang ingin dia lakukan. Kemudian yang kedua adalah tentang pikiran-pikirannya. Dia banyak pikiran atau banyak perasaan belum percaya sepenuhnya sama kamu. Oleh karena itu dia memutuskan untuk tidak bercerita, tidak terbuka tentang hal-hal tersebut sama kamu. Kemudian cerita tentang Cancer, cerita tentang keluarga. Harus berhati-hati di sini ya. Bisa jadi kartu ini merupakan sebuah indikasi di mana mungkin saja ada sebuah kondisi dia memiliki suatu hubungan lain atau dia sudah punya keluarga di sisi yang lain yang kamu nggak tahu. Hati-hati. Untuk yang cerita pertama tadi di mana dia nggak terbuka tentang keuangan, tentang pekerjaan, bukan nggak mungkin. Di balik itu semua, ya dia punya suatu keluarga lain, suatu hubungan lain yang dia miliki. Cerita yang pertama ya. Bentar, tarotku akan perbaiki ini. Oke, kita akan lanjutkan ke cerita kedua tentang suatu hubungan di mana ya saat kamu tanya perasaannya apa sama tindakannya beda banget. Kita akan lihat lebih jauh ya. Kartu yang muncul adalah kartu 10 cup, cerita tentang keluarga. Ada banyak ketidakjujuran dia terkait dengan keluarga dia. Ada banyak hal yang dia tutupi atau dia nggak pengen kamu tahu tentang kondisi keluarga dia. Bisa saja hal ini terkait dengan mungkin keluarga dia kurang setuju dengan hubungan kalian, atau mungkin keluarga dia punya seseorang lain yang diharapkan itu dekat sama dia, atau bisa saja ternyata dia sudah punya keluarga. Ada cerita seperti ini, hati-hati. Kita akan lihat lebih jauh lagi ya. Kedua ada kartu Knight of Pentacle. Dia belum yakin akan hubungan ini. Masih banyak keraguan dan dia merasa hubungan kalian jalan di tempat atau mungkin arahnya ini udah nggak mungkin. Dia punya banyak keraguan sama hubungan kamu sama dia dan dia merasa hubungan kalian ini nggak maju-maju. Ada cerita seperti itu. Atau ada juga potensi cerita dia sudah merasa jenuh dan merasa udah hubungan ini nggak bisa diperjuangkan. Cerita yang kedua, kita lihat lagi. Kemudian ada cerita 5 SWOT. Ketakutan untuk kalau dia menunjukkan bahwa dia benar-benar sayang sama kamu, dia bersikap dia sayang sama kamu, dia khawatir kamu memanfaatkan dia. Ada khawatir seperti itu ya, khawatir dimanfaatkan oleh kamu. Cerita kedua yang ini ya. Oke, kita akan lanjutkan menuju ke cerita yang ketiga, sebuah hubungan di mana dia sangat pasif. Ada hal apa yang dia tidak terbuka sama kamu? Kartu pertama yang muncul adalah kartu King of Pentacle. Sisi licik dia ya, sebenarnya dia bersikap pasif. Kenapa? Karena dia maunya mendapatkan sebuah keuntungan dari hubungan yang pertama. Yang kedua, dia mau kamu yang lebih berjuang dan lebih berusaha di hubungan ini. Kartu King of Pentacle ini cerita tentang seorang raja yang gak mau rugi. Seorang raja yang cukup licik atau cerdik ya. Ini yang dia tidak sampaikan sama kamu. Kemudian ada cerita Tower ya. Cerita kelelahan hatinya dalam hubungan ini. Ada bagian dari diri dia yang merasa bahwa hubungan ini bukan sesuatu yang mudah. Hubungan ini sesuatu yang berat. Dan dia mungkin berjuang untuk hubungan ini. Dan dia nggak pengen kamu tahu bahwa dia juga sangat lelah dan sudah berjuang sangat keras di hubungan ini. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Yang terakhir adalah kartu Judgment yang terkait dengan karmik ya. Mungkin pernah ada masa atau momen di masa yang lalu ya. Dia berada dalam sebuah hubungan di mana ya dia pernah kehilangan hubungan, bukan gak mungkin dulu dia mungkin pernah serius, pisah, atau mungkin dia sudah pernah menikah, akhirnya bercerai, cerita itu ada dan dia gak mau hal yang sama terulang. Jadi dia lebih banyak memilih untuk pasif, memilih untuk bertindak jika memang dibutuhkan. Cerita ketiga, kita masuk cerita keempat tentang sosok yang selalu begitu bijaksana dalam sebuah hubungan. Ada rahasia apa? Kartu pertama yang muncul adalah kartu Knight of Wands ya. Salah satu rahasia yang mungkin dia sembunyikan adalah berkaitan dengan cerita masa lalu dia ya. Saat Knight of Wands muncul, pernah ada momen, pernah ada masa dia benar-benar terikat dengan masa lalunya. Dan bahkan mungkin sampai saat ini keterikatan itu masih ada.
Entah itu secara fisik dalam artian masih ada kontak dengan orang masa lalunya, atau mungkin hanya perasaannya saja yang masih terikat dengan masa lalu dia. Cerita kedua, cerita yang keempat, ada kartu 6 tongkat. Salah satu kejujuran hati dia yang mungkin dia nggak akui adalah mungkin saja dia kelihatan bijaksana di hadapan kamu. Tapi jujur, keberadaan kamu merupakan dukungan utama bagi dia. Tanpa kamu, dia merasa dia tidak bisa apa-apa. Tanpa kamu, dia sadar penuh bahwa dia nggak bisa maju dalam hidup dia. Apalagi terkait tadi ada cerita untuk masa lalu yang masih mengikat dia. Kehadiran kamu sebenarnya membuat dia move on. Entah dia mau mengakui atau tidak ya. Kita akan lanjutkan. Terakhir cerita dari Page of Pentacles ya. Ini harus hati-hati, bisa jadi ada kedekatan mungkin hanya sahabat. Tapi bukan berarti hanya sahabat ya, bisa saja ada sebuah hubungan khusus dengan sosok yang usianya sama atau lebih muda yang berkaitan dengan tempat dia bekerja, atau berkaitan dengan hobi yang dia miliki yang sama dengan sosok tersebut, yang mungkin dia nggak cerita sama kamu, atau bisa aja nih orang masa lalu dia ya, yang masih punya kontak lagi sama dia dan dia nggak pengen melukai kamu, jadi dia simpan baik-baik itu. Ada cerita seperti ini juga ya. Kita masuk ke cerita yang terakhir tentang dia yang memang udah ketahuan banyak gak jujurnya, banyak negatifnya. Kartu pertama 4 cup. Ini adalah cerita dia udah bosan, dia udah jenuh sama hubungan kalian. Tapi dia gak ngomong. Cara dia adalah dengan mencari pelampiasan di luar hal-hal kurang positif yang dia lakukan. Mungkin dengan hubungan-hubungan lain, atau mungkin dengan hiburan-hiburan yang bisa menghibur dia sesaat. Namun dibalik itu semua dia punya kejenuhan tentang hubungan kamu sama si dia. Kemudian cerita Page of Cup, kembali cerita Page suatu hubungan dengan sosok yang usia lebih muda. Dan ini berkaitan bisa jadi dengan hubungan-hubungan sesaat ya. Selanjutnya adalah cerita tentang 7 sword. Sekali lagi cerita penuh rahasia ya. Kartu 7 berkaitan dengan rahasia, 7 pedang berkaitan tentang rencana-rencana rahasia dari dia dan orang-orang sekeliling dia. Bisa teman-teman dia, sahabat-sahabat dia juga sebenarnya memiliki suatu bentuk yang mirip sama dia. Di mana banyak cerita rahasia, banyak hal negatif dilakukan sama-sama, tapi tidak sepengetahuan kamu ya. Ya mereka bisa saling menutupi satu sama lain. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini tentang sebuah kejujuran hati ya. Tentang sebuah hal atau kebohongan yang tidak dia ucapkan sama kamu. Semoga video ini bisa menjadi suatu hal yang positif untuk para sahabat dalam mengambil langkah dalam hidup. Oke, sampai di sini pembacaan kita di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Terima kasih.